Selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih sudah hadir dan bergabung bersama di acara webinar CV pada hari ini. Nah, perkenalkan saya Vanes, selaku MC dan moderator yang akan memandu jalannya webinar CV pada hari Sabtu ini. Nah, teman-teman, sekarang akan dibagikan untuk link daftar presensi awal yang akan dikirimkan panitia melalui kolom chat Zoom. Kalian bisa langsung klik linknya dan isi daftar presensinya ya. Nah, baiklah. Teman-teman, aku tahu banget nih, kalian semua kan pada hari Sabtu ini biasanya santai-santai ya di rumah, tapi hari Sabtu yang sekarang akan sedikit berbeda karena kita akan belajar bersama-sama gimana sih cara buat CV yang baik itu. Ya, semoga ilmunya nanti yang akan kalian dapat bisa kalian manfaatkan dengan baik ya, teman-teman. Oke, sebelum kita memulai acara pada hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Katolik, bagi kalian yang beragama lain bisa mengikuti sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapak, terima kasih atas berkat-Mu, Engkau telah melimpahi kami dengan anugerah dan hari baru ini. Kami dapat berkumpul bersama-sama melalui Zoom untuk mengikuti acara webinar CV pada hari ini. Semoga Kau berkati kami sepanjang acara, kami dapat menyimak acara dengan baik, dan acara ini berjalan dengan lancar. Berkati pula jaringan dan internet kami, semoga acara ini berjalan tanpa adanya gangguan atau masalah terhadap jaringan kami. Berkati pula teman-teman kami yang belum bisa hadir dalam tempat ini karena sakit, Engkau sembuhkanlah mereka. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke acara webinarnya, mari kita dengarkan bersama-sama kata sambutan dari Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Rada Diah Ayu Widiandari MPD atau kerap dipanggil Bu Yustin. Kepada Bu Yustin, kami persilahkan. Terima kasih Kak Vanes. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, narasumber kita pagi ini, Bapak Andi Setiawan, SHUM, MSI, MIKOM, yang sudah berkenan hadir meluangkan waktunya untuk Santa Agnes. Yang terhormat Ibu Bapak Guru dan karyawan SMA Katolik Santa Agnes, yang mendampingi para siswa dalam kegiatan pagi ini. Yang terhormat Ibu Bapak orang tua siswa, yang berkenan hadir mendampingi putra-putrinya tercinta. Dan yang terkasih anak-anak dari kelas 10, 11, 12 yang hebat dan luar biasa. Mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Tritunggal yang Maha Kudus, karena atas segala berkat-Nya, pagi ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan dan mengikuti webinar karir yang diselenggarakan oleh panitia dari OSIS. Dalam kesempatan kali ini, perkenankan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang sudah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama-sama dengan kita. Terima kasih juga untuk seluruh orang tua bersama dengan putra-putrinya yang berkenan hadir memenuhi undangan dari panitia OSIS. Dan tidak kalah pentingnya, terima kasih untuk seluruh panitia, baik dari Ibu Bapak Guru dan anak-anak OSIS yang sudah mempersiapkan semuanya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dan berlangsung dengan lancar. Anak-anak yang terkasih, untuk mempersiapkan masuk dalam dunia pendidikan selanjutnya dan dunia kerja, tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang dibutuhkan. Namun, soft skill juga merupakan aspek yang sangat penting untuk disiapkan, mulai dari sekarang. Oleh karena itu, pagi ini panitia dari OSIS sengaja menghadirkan Bapak Andi Setiawan, SHUM, MSI, MIKOM,
untuk memberikan wawasannya kepada kita semua. Hal-hal apa saja yang berkaitan tentang kurikulum vitae. Apa itu CV? Untuk apa CV? Dan bagaimana menyusun CV dengan benar dan menarik? Semuanya akan dipaparkan oleh narasumber kita pagi ini. Untuk itu, mari kita semuanya menyimak baik-baik paparan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Dan akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Vanes. Baik, terima kasih Bu Justin atas kata sambutan yang telah diberikan. Baik teman-teman, untuk kalian yang belum on cam, diharapkan on cam bersama-sama ya, dan mengikuti acara ini dengan baik, sehingga kita bisa sama-sama mengasah soft skill kita untuk menyusun CV. Oke, sebelum kita memperkenalkan pembicara kita pada hari ini, izinkan saya untuk menjelaskan beberapa aturan main kita pada acara webinar ini. Yang pertama, nanti akan memasuki sesi materi selama 45 menit yang akan dibawakan oleh pembicara kita. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab selama 30 menit. Lalu nanti akan ada sesi quiz dengan aplikasi Quizzes, dan teman-teman semua diharapkan untuk stay dan mengikuti acara dengan baik sampai akhir, karena nanti akhir kita ada pengumuman juara Quizzes, pengumuman lomba CV, dan juga daftar presensi akhir. Baiklah teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita pada acara webinar kali ini. Beliau adalah seorang lecturer, researcher, dan public speaker. Nah, pengalaman beliau di keorganisasian juga banyak sekali teman-teman. Seperti Iluni Kepemimpinan UI as a General Secretary tahun 2013 hingga 2016, HIMA PKN 6 atau Himpunan Mahasiswa Program Ketahanan Nasional as a Chairman, lalu KAKPN atau Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara at Command of Menpora tahun 2011 hingga 2013, dan as a Sekjen atau General Secretary, Vice of General Secretary of KAKPN tahun 2009-2011. Beliau juga pernah tergabung dalam Delegation of Jakarta for International Youth Exchange tahun 2013, lalu menjadi juara pertama TANASDA atau Pelatihan Ketahanan Nasional Pemuda tahun 2011 Indonesia Filipina, lalu Delegate of Indonesia for Youth Culture Exhibition in Singapore, dan Delegate of Indonesia for International Culture Exchange Busan, South Korea. Dan beliau ini juga merupakan alumni dari Universitas Indonesia Bachelor of Humanity Major Philosophy tahun 2005 sampai 2009, dan juga Universitas of Indonesia Magister of Leadership Study tahun 2011 hingga tahun 2013. Beliau juga merupakan graduated dan scholarship from Ministry of Youth dan Sport RI. Lalu tahun 2019 hingga tahun 2021, Magister of Communication di Shahid University Jakarta. Dan itu tadi perkenalan singkat terhadap pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Diharapkan kalian setelah ini bisa menyusun CV dan mungkin bisa mengikuti jejak beliau ya. Langsung saja tanpa berlama-lama kita sambut pembicara kita, Bapak Andi Setiawan, Shum MSI MIKOM. Kepada Pak Andi kami persilahkan. Baik, terima kasih Vanes atas perkenalannya. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Justin, Bapak Ibu Dewan Guru, dan mungkin ada Bapak Ibu orang tua. Sebelumnya saya mohon izin untuk memberikan sharing-sharing sedikit lah kepada adik-adik di sekolah ini. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa sedikit memberikan gambaran terhadap bagaimana sih kita menghadapi dunia dunia aplikatif yang profesional di luar dunia akademis. Mungkin tanpa berlama-lama ya, saya bisa di share screen CV-nya. Sebenarnya dari minggu kemarin dihubungi oleh Krisna tuh saya masih bertanya-tanya gitu ya. Apa ya urgensinya kalian mengundang saya untuk menyampaikan materi CV? Sampai kemarin masih bertanya-tanya. Ya kita mengakui penting lah, ini adalah suatu pengetahuan yang nggak apa-apa gitu untuk dipelajarin. Tapi kayak masih urgensinya saya masih bertanya-tanya. Sampai jangankan kalian, mahasiswa saya aja di kampus gitu ya, udah mahasiswa tingkat akhir, kadang masih nanya, Bang, minta CV dong, gimana cara CV yang bagus, saya mau
exchange mode dan yang lain-lain gitu. Sampai akhirnya berpikir gitu. Terus pada akhirnya ketika kemarin saya nanya, oh Bang mungkin beberapa ada yang mau studi abroad dan lain sebagainya, oh oke, mau daftar organisasi dan lain sebagainya. Dan tadi saya diingatkan lagi sama Vanes terkait dengan apa yang pernah saya lakukan. Oh iya, saya jadi berpikir iya, jadi penting juga. Sebelumnya saya mau tanya dulu, tadi Vanes sudah sempat menyampaikan sedikit. Ada yang pernah dengar Kapal Pemuda Nusantara? Atau pernah dengar Pertukaran Pemuda Antar Negara, PPAN? Atau ada yang pernah mendengar SEAP? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini saya kasih tahu nih. Jadi oh ya ternyata ada korelasinya. Jadi yang saya sebutkan tadi, jadi saya adalah alumni beberapa program kepemudaan yang diselenggarakan oleh Kemenpora, Kementerian Pemuda dan Olahraga. Jadi Kemenpora itu kan selain mengurusi hal berkaitan dengan olahraga, juga kepemudaan. Nah, program-program kepemudaan salah satunya seperti itu. Jadi kayak pertukaran pemuda, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Programnya bebas untuk diikuti, boleh diikuti oleh siapapun. Jadi semuanya setiap provinsi punya kuota masing-masing. Ya, tapi tetap jadi provinsi, kalian harus seleksi dan lain sebagainya di organisasi di masing-masing provinsi. Jadi saya pikir itu. Jadi saya lupa bahwa ternyata dulu, itu kan dulu saya ngikutin itu dulu ya. Antar dari SMA mau ke S1 gitu ya, dan lebih aktif lagi ketika S1. Saya lupa bahwa saya itu dulu, waktu itu untuk saya apply, untuk saya audisi, untuk mengikuti youth exchange tersebut. Jadi itu sangat penting. Nah, satu juga karena saya juga alumni program Kemenpora, jadi saya mau ngajak adik-adik semua, ada loh program free, gratis semuanya, gitu ditanggung oleh Kemenpora, bahkan kalian juga dapat uang saku yang bisa kalian ikutin. Ada tadi Kapal Pemuda Nusantara. Kapal Pemuda Nusantara itu adalah program kalian akan berkeliling Indonesia selama 1 bulan naik kapal KRI. Dan kan akan ditemukan oleh teman-teman dari semua provinsi. Jadi satu provinsi bisa 2-3 perwakilan. Jadi selama 30 hari keliling dari satu daerah, satu provinsi, satu wilayah ke wilayah lain, kalian homestay, terus belajar kebudayaan dan lain-lain sebagainya. Jadi itu kayak cultural understanding lah, lebih seperti itu selama 30 hari. Ada yang lebih menarik lagi, namanya SEAP, Shift of Youth Vaccination, kurang lebih seperti itu. Itu diselenggarakan oleh pemerintahan Jepang. Kalian itu lebih keren lagi, akan berpesiar, naik kapal pesiar selama 45 hari, itu perwakilan dari delegasi negara ASEAN ditambah China, Korea Selatan, dan Jepang. Jadi pertama itu kalian ke Jepang dulu, semuanya dikumpulin, perwakilan masing-masing negara sekitar 20-30 orang, dipulang ke Jepang untuk cultural understanding di Japan itu sendiri. Lalu dari situ mulai deh persiapan dari satu negara ke negara lain. Dan ketika di negara itu ya udah kegiatan kita kayak home visit gitu, dan pelajari culture yang mereka dan lain sebagainya. It's so interesting, menarik banget, dan akan banyak banget pengalaman yang bisa kalian dapat. Jadi tadi salah satunya itu sebenarnya. Gitu ya. Jadi nggak cuma itu, tadi ada banyak mungkin pertukaran pemuda antar Indonesia. Saya agak kurang update sekarang ya, tapi dulu tuh ada Indonesia Kanada, Indonesia Korea, Indonesia Malaysia, Singapura, Australia, Amerika, Jerman, dan lain sebagainya. Itu bisa diikutin. Ya. Nah, itu ternyata penting banget, karena yang pertama waktu kali saya apply itu adalah apply CV dulu. Gitu ya, itu buat intermezzo. Yang kedua yang bikin saya, oke, ternyata ini sekolah ini penting. Sebenarnya tanpa disadarin, tapi saya selalu mengkritik. Saya luar biasa ketika Kres menyebutkan daftar presensi. Karena jangankan di sekolah ya, saya masih mendengar dosen atau kapan di beberapa kampus itu ngomongnya apa? Ada yang tahu nggak? Tapi bukan daftar presensi, tapi daftar apa? Ada yang tahu nggak? Apa, Nes? Kamu kan ngomong daftar presensi. Absen, betul. Ya, itu hal mendasar banget antara presensi dan absent. Absent adalah daftar ketidakhadiran, present adalah daftar yang hadir. Yang kita mau tahu kan yang hadir. Dan yang hadir, kita tahu yang tidak hadir. Itu apa ya, buat saya itu kayak jadi satu indikator bahwa sebenarnya satu community ini ada pada taraf di mana gitu. Jadi saya well appreciate sama Vanes. Mudah-mudahan ini jadi culture di sekolah gitu ya, untuk paling tidak di hal sederhana banget lah, presensi bukan absensi. Kayak gitu ya, dan bisa jadi sedikit insight.
Tadi sudah diperkenalkan sedikit, saya basically adalah tenaga pengajar di kampus. Selain pengajar juga saya peneliti program studi saya dan keterampilan komunikasi, terutama mass communication. Yang sebelumnya saya di Kombis, communication business, tapi sekarang lebih mass communication. Dan ketika mass communication, saya pada akhirnya jurnal-jurnal saya juga lebih berfokus pada masalah media baru, new media, berarti sosial media dan lain sebagainya. Jadi seperti itu untuk kenalan sedikit ya. Boleh di-share materi saya? Oke, kita akan belajar CV ya, mudah-mudahan bisa ada yang bisa kalian dapat dari apa yang saya berikan. Nah, kebetulan sekarang sebagai contoh, jadi saya pakai CV saya sendiri aja supaya gampang untuk menerangkannya. Bisa diklik kayak materi kita CV with impact. Oh, sebenarnya saya kasih materi CV with impact. Kenapa? Ya, kita tahu ya, CV itu kan adalah bagaimana kita menerangkan perjalanan hidup kita. Tapi kita sadar betul bahwa kita kalau kita punya CV, pasti kan ditujukan untuk sesuatu, entah melamar pekerjaan, organisasi, proyek, dan lain sebagainya. Maka CV nggak boleh hanya sekedar as a resume, nggak boleh. Tapi CV-mu must impactful, itu harus impactful. Impactful itu artinya ada dampaknya. Jadi ketika kamu bikin CV ada dampaknya apa? Dampaknya salah satu yang paling sederhana banget adalah you accepted, gitu. Karena akan diterima di apa yang kalian apply. Gitu. Walaupun ya pada akhirnya kita nggak bisa selalu menjamin lah ya bahwa CV yang bagus itu bisa lolos, tapi paling tidak CV itu bisa merepresentasikan siapa kalian dan itu akan jadi bahan pertimbangan untuk reviewers gitu. Misalnya saya untuk mempertimbangkan kalian itu best candidate atau bukan untuk apa yang saya cari, gitu ya. Karena saya harus memberikan definisi secara normatif, saya akan memberikan satu definisi gitu ya yang ada secara normatif, tapi ini ada yang harus dimakline gitu ya. Kalau kita ngomong CV secara normatif, CV merupakan dokumen yang isinya riwayat diri kita atau riwayat hidup kita, kayak data diri, pengalaman profesional kerja, prestasi akademik dan akademik, hobi, keterampilan dan lain sebagainya. Dokumen ini kadang kita sering gini, ada kalian misal diminta kayak misal saya mau dapat LOE gitu ya di beberapa universitas, mintanya resume or cover letter. Dulu saya nggak bisa bedain apa tuh resume sama cover letter gitu. Ternyata resume sama cover letter namanya juga resume, berarti bentuk lebih sederhananya dari apa yang jadi deskripsi diri kita. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ada yang menarik di sini. Kalau dari beberapa teori-teori yang saya dapat gitu, kayak namanya CV itu pasti lebih dari 2 halaman. Yes, bahwa dulu saya nulis CV bahkan bisa 4-5 halaman. Semakin saya banyak nulis riwayat saya, buat saya itu kayaknya akan semakin lebih keren. Itu dulu, gitu ya. Nah, jadi secara normatif itu pengertian sebenarnya begitu ya. Tapi sebenarnya ada alasan kenapa ditulis lebih dari 2 halaman, gitu ya. Ya karena supaya kita ini bisa benar-benar mendeskripsikan diri kita dan riwayat hidup kita itu dalam sebuah catatan. Kadang kita juga berpikir ya kayak nggak mungkin lah, maksudnya kalau apalagi misalnya kayak udah saya setua saya gitu ya, nggak mungkin misalnya cuma punya pengalaman yang real gitu ya, cuma 1 halaman gitu. Mungkin kan dari prestasi saya, pengalaman saya dan lain sebagainya, saya bisa nulis sampai lebih dari 3 halaman gitu, atau mungkin 5 halaman. Tapi pada akhirnya seiring perkembangan zaman gitu, nggak mungkin juga saya akan punya waktu untuk melihat dan membaca CV yang jumlahnya 3-5 halaman. Saya pernah berada di satu departemen HR di perusahaan nasional dulu ya, karena itu dulu yang zamannya masih pakai apply dengan surat. Bayangin ya, saya kadang hari Senin itu jadi kan saya selalu dapat application itu setiap hari. Itu numpuknya di meja itu bisa satu tumpukan 1 meter kali. Itu ada bisa 2-3 tumpukan 1 meter, berarti sekitar 2-3 meter. Tumpukan file, tumpukan dokumen lamaran, itu bisa sampai seperti itu loh. Gitu. Dan saya harus nge-review itu dalam 3 hari. Karena hari Jumatnya saya harus sudah dapat candidate untuk minggu depannya, salah satu dari beberapa dari mereka dipanggil untuk proses selanjutnya. Bayangin, itu jumlahnya bisa ratusan loh. Dan saya harus nge-review itu dalam 3 hari. It's not make sense buat saya. Dan kerjaan saya bukan cuma itu doang. Nah, coba ya, terka. Siapa aja yang jawab nggak apa-apa, nyeletuk nggak apa-apa. Menurut kan tadi ya, kerjaan saya nggak cuma itu doang. Tapi saya harus nyelesain di Rabu.
dengan jumlah ratusan tadi. Bagaimana cara saya pada akhirnya misalnya ya yang diminta cuma katakanlah 20 lah dari ratusan itu. Bagaimana cara saya menentukan itu secara cepat lah katakanlah dalam kutip seperti itu. Ada yang tahu nggak kira-kira? Itu isinya tuntutan file gitu ya kayak pakai map gitu dan itu ditumbuk-tumbuk ratusan. Kira-kira gimana cara saya untuk bisa memilih itu? Dan saya nggak mungkin untuk membaca satu persatu. Saya nggak mungkin untuk membuka maps dan membaca satu persatu. Saya udah kasih clue tuh. Kira-kira what I should do. Apa yang saya lakukan kira-kira? Tebak-tebak aja. Apa kira-kira? Nes, apa Nes? Coba Nes. Ngelutuk aja. Saya coba kamu tuh soalnya. Kira-kira saya ngelakuin apa Nes? Baca yang paling baru. Baca yang paling baru, oke. Dari atas. Nggak juga, Nes. Nggak gitu juga. Kalau ternyata yang di bawah ada yang lebih potensial, itu cukup risky buat saya. Saya langsung aja. Yang saya lakukan adalah saya akan pilih maps yang paling berbeda. Saya belum buka loh tadi ya. Saya nggak buka aja mungkin nggak sempet loh. Buka aja nggak sempet ya. Ini jadi mak ya. Nanti akan ada konsekuensinya untuk di dunia digital online nih. Buka aja nggak sempet, apalagi baca. Maka yang saya lakukan adalah saya cari maps yang berbeda. Ada maps pink, saya ambil. Ada maps batik, saya count in. Yang berbeda saya ambil. Kenapa? Karena kalau sudah berbeda, pasti dia akan berbeda dengan kandidat yang lain. It's a simple things to do buat saya pada saat itu. Gitu ya. Jadi, for the first impression, untuk how you how you show off yourself, how you sell yourself, you have to be different. First itu. Karena harus jadi beda dari yang lain. Ya, itu nanti ada impact-nya ke yang lain-lain tuh. Tadi jadi CV itu ya, jadi kenapa tadi 3-4 halaman gitu ya, tapi sekarang nggak kayak gitu. Nah, itu nanti kurang lebih pengantarnya seperti itu. Nah, ada beda dari CV, namanya apa? Resume. Resume adalah dokumen yang berisi tentang pengalaman kerja dan prestasi sesuai dengan pekerjaan yang dilamar. Jadi, kalau misalnya kayak udah seperti saya, yang mungkin pengalaman saya udah lebih dari satu, prestasi saya lebih dari satu, resume itu isinya adalah apa yang penting sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh entah organisasi atau perusahaan yang saya apply. Jadi nggak semuanya saya cantumkan di situ, gitu. Jadi itu resume. Lalu ada cover letter. Jadi cover letter ini adalah alasan dan motivasi melamar pekerjaan tersebut. Nah, ini penting banget, tapi sering banget nggak ada di CV. Pasti deh nggak ada, sangat tidak ada. Nanti kalau ke Canva, itu juga tidak ada outline-nya itu. Padahal kalau saya sebagai reviewer itu penting buat banget untuk saya untuk to know yourself more lebih jauh. Nanti bentuknya seperti apa kita belajar ya. Next boleh. Kalau Vanessa, kalau suara saya agak terbata-bata dikabarin ya. Mungkin nanti saya bisa change provider. Tapi so far aman Vanessa suara saya? Aman, Pak. Oke. Oke ya. Berikutnya adalah konten. Apa sih isi dari CV itu kontennya gitu ya. Ini lagi-lagi secara normatif nih gitu. Nanti bisa kita breakdown dengan lain. Pertama ada identitas diri. Jelas ya ada nama, alamat, nomor telepon dan alamat email. Nah, yang perlu saya garis bawahi di sini untuk alamat gitu. Saya nggak tahu ya, kalian sudah punya mungkin yang kelas 12 sudah punya KTP. Tapi kalau saya pribadi, KTP saya berbeda dengan alamat domisili saya. Ini penting banget untuk kalian to make sure bahwa apa yang mau kalian tulis di situ sesuai dengan apa kondisi kalian terkini gitu. Misalnya gini, kalau kalian dari daerah nih, terus pindah ke Jakarta, KTP kalian alamatnya masih di daerah misalnya. Sedangkan kalian beraktivitas di katakanlah di Jakarta misalnya, alamat yang dicantumkan adalah alamat saat ini. Ini penting karena apa? Untuk surat menyurat. Nggak mungkin dong misalnya kamu di Jakarta terus ternyata ada hal yang penting untuk disurati, tapi dikirimnya ke Surabaya misalnya. Nah, jadi untuk alamat sebisa mungkin adalah alamat kalian saat ini. Lalu ada pendidikan. Nah, pendidikan itu dimulai dari pendidikan terakhir, jurusan dan IPK. Kalau kampus tuh pasti harus menentukan IPK sih menurut saya. Tapi kalau sekolah mungkin nggak usah. Tapi kalau kalian stand out di salah satu, misalnya ternyata kalian adalah juara satu paralel, tulis.
Kalian juara 2 para, saya nggak tahu ada juara para atau tidak, tapi kalau emang prestasi seperti itu tulis. Juara 1 peringkat pertama eligible, sekarang kan ada ya, peringkat pertama eligible SNMPTN, tulis, itu ditulis. Tapi kalau misalnya peringkat 1 di kelas gitu, tapi nggak masuk itu ya nggak usah, nggak apa-apa lah gitu. Itu pendidikan. Kedua, personalitas, jadi gambaran karakter diri kita seperti apa. Lalu ada skill atau keterampilan, kalian punya apa, ditulis saja sekalipun kalian is not certified, sekalipun kalian tidak punya sertifikasi, karena misalnya kalian bisa desain grafis, tapi nggak pernah ikut pelatihan, nggak punya sertifikat kompetensi, nggak apa-apa gitu ya, jadi ditulis saja. Lalu ada proyek atau pengalaman kerja, ya works experience kalau kalian udah punya. Nah, works experience ini nggak cuma diartikan bahwa kalian tuh pernah kerja secara ansih gitu ya, bekerja di satu perusahaan, enggak. Kalian bekerja dalam kepanitiaan, ini misalnya career, misalnya Vanes, Krisna, dalam proyek ini, itu bagian dari your work experience. Jadi ditulis gitu. Jadi tadi kalau bentuknya kalian masih sekolah, saya tanya, Bang, apa maksudnya kalau kita kan belum kerja, terus apa gitu ya, kayak gini-gini nih. Makanya saya lanjutkan tadi. Jadi gini, saya misalnya mencari kandidat untuk tim PR misalnya, tim PR saya misalnya. Ada satu anak UI, IPK-nya misal 3,7 lah. Terus ada misalnya kampus swasta lah misalnya ya, IPK-nya 3 gitu ya. Tapi work experience-nya anak yang swasta tadi itu ya bukan UI tadi, lebih banyak dibandingkan anak UI. Saya pasti akan take it anak swasta tadi, jelas. Pada akhirnya kita nggak terlalu butuh skor, nilai, gitu ya. Tapi kita butuh banget pengalaman gitu, supaya tadi kenapa? Kalau kalian udah pengalaman kepanitiaan, organisasi, berarti kalian udah bisa bersosialisasi. Yang dibutuhkan perusahaan tuh itu. Perusahaan nggak butuh kalian pinter luar biasa, enggak. Kalau kalian pinter luar biasa, kalian jadi dosen, jadi guru, itu tepatnya. Jadi perusahaan nggak nyari anak yang pinter banget. Ya, kalau ada yang pinter, pengalaman organisasinya banyak, good, itu I'll take it, saya ambil itu, jelas. Ya, jadi intinya misalnya selain kita akademik, saya pikir kita juga harus explore lebih jauh non akademik kita. Lalu ada trennya atau pelatihan. Nah tadi misalnya, saya nggak tahu, mungkin kalau SMA karena saya dulu juga kayaknya pernah ikut pelatihan ya, tapi saya ingat saya pernah les LIA itu English course gitu. Ya itu disertakan gitu. Tapi gini, bimbel butuh nggak Bang? Nggak usah. Bimbel nggak usah. Ya. Kenapa? Karena kalau short course English course itu akan berkaitan dengan skill kalian, peningkatan skill. Tapi kalau bimbel itu kan it's just academic aja. Gitu ya. Jadi kalau bimbel nggak usah. Tapi kalau short course ya itu boleh. Lalu ada informasi lain tentang diri kamu, hobi, referensi, dan lain-lain. Ini nanti ada notes-nya nih. Boleh menyatukan hobi selama, gitu ya. Nanti kita breakdown. Nah, nanti beberapa slide berikutnya nih, kita akan bahas tentang, saya akan kasih contoh, kita akan langsung belajar ya, kita contoh apa sih konten-konten dari CV itu sendiri. Saya breakdown dari CV saya sendiri. Nah, sebenarnya breakdown nanti ini sampai akhirnya jadi satu CV yang utuh, itu tadi CV saya yang berupa 3-4 halaman, 5 halaman itu tadi lah, kurang lebih gitu ya. Kita lihat boleh di next slide. Oke, kita akan bahas dulu tadi ya, karena emang harus ada personality, jelas, kemukakan nama kalian, siapa kalian, gitu ya, nomor handphone yang bisa dihubungin, email yang aktif, handphone dan email ini harus yang aktif ya, jangan punya 2 gitu, malah yang second account, kadang suka gitu ya, supaya nggak tahu deh akun first account-nya gitu, jadi second account nggak bisa begitu. Gitu, justru first account yang harus muncul pertama. Lalu ada tempat tanggal lahir, terus alamat saat ini, dan Instagram. I'm back per dan sorry ya, mungkin ada yang kurang berkenan ketika saya menyatakan misalnya kalau saya muslim atau non muslim gitu. Mungkin ada orang yang lebih moderat, nggak perlulah itu, karena kita nggak butuh tahu juga agama kamu apa untuk bisa berteman dengan kamu. That's fine, gitu, betul juga. Tapi kalau misalnya saya sebagai reviewer gitu, saya penting juga untuk mengetahui fairness dari seseorang. Kenapa? Supaya saya bisa bersikap, gitu ya. Supaya saya bisa bagaimana cara saya bersikap dengan orang tersebut. Jadi kan dalam bahasa supaya nggak kelewatan batas lah, gitu, kurang lebih seperti itu.
that's it, cuma sampai situ aja sebenarnya, supaya kita bisa berhubungan baik dengan, karena kan orang baru. Jadi kalau kita udah teman lama gitu ya, yang kita mau gimana aja hubungannya ya fine lah. Karena kita orang baru, menurut saya tata krama, sopan santun itu perlu, dan ketika kita tahu wah seseorang itu akan membantu kita untuk bersikap. Ini Instagram saya, bisa di follow mungkin untuk kita bisa mutual. Saya banyak memberikan materi-materi tentang terutama kayak apa ya, dunia kampus gitu ya, before kampus, pasca kampus gitu. Jadi mudah-mudahan bisa ada banyak yang bisa kalian dapetin. Next. Nah, di dalam CV pasti kan ada foto jelas gitu ya, nggak mungkin nggak tanpa foto, pasti ada foto. Jadi saran saya adalah jangan pakai foto fast foto. Jangan pakai fast foto. Jadi pakai foto yang agak menarik sedikit lah. Tapi bukan foto yang ini ya, bukan foto yang mohon maaf ya, yang alay gitu, yang foto dari atas begitu, gitu. Nggak begitu, jangan begitu, nggak boleh, gitu ya. Jadi foto yang agak sedikit semi formal kali ya, nggak terlalu formal banget gitu ya, kaku gitu ya. Terus foto agak smile sedikit lah, gitu. Tapi jangan alay, jangan pakai kaos lah, gitu ya. Jadi fotonya foto-foto seperti inilah, kurang lebih seperti itu. Nextnya apa? Oke, berikutnya adalah jelasin pendidikan kalian, gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini, saya ngasih ini ya, ada beberapa bagian pendidikan saya. Yang saya tidak tulis adalah apa? Pendidikan apa saya? Dari sini. Apa yang saya tulis adalah pendidikan? Di SMP. SD, SMP ada di sini. SMP ada ya? SD betul. SD nggak ada. Nah, sekarang tanya, apakah kalian juga gitu? Iya, gitu aja. SD nggak usah. Kenapa? Karena SD itu dianggap tahap perkembangan kognitif kalian itu belum good enough untuk dijadikan sebagai kualifikasi. Selain itu juga, karena kan kalau di SMP mulai tuh belajar berorganisasi, ada OSIS, ada ekstrakurikuler gitu. Nah, itu boleh disertakan. Tapi kalau SD nggak usah lah gitu. SD ya apa sih? Kayaknya nggak terlalu important gitu untuk kita to know more gitu dari kalian, itu menurut saya nggak kayak gitu. Nah, ada juga yang menarik, terus akhirnya begini, kalau misalnya udah saya gini ya, ngapain sih saya nulis SMP sama SMA, nggak penting banget, udah nulis perguruan tinggi aja gitu misalnya. Ada yang menarik gitu, jadi kebetulan saya SMP itu ketua OSIS, SMA juga ketua OSIS. Nah, satu-satunya CV yang saya tulis dia kedua pengalaman saya itu. Dan dari itu saya accepted hampir di semua apa yang saya apply. Dan itu jadi bahan, oh kamu dulu SMP dan SMA ketua OSIS ya, gitu. Itu selalu ada omongan gitu dari reviewer. Gitu. Kenapa? Karena dinilai dari remaja aja, dari dini aja, saya udah belajar organisasi. Saya udah jadi pemimpin. Nah, itu jadi pertimbangan. Termasuk misalnya siapa di sini ketua carrier-nya siapa misalnya. Saya nggak tahu X misalnya ya. Tulis pernah jadi ketua panitia carrier gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini beberapa kan ada yang saya bold ya. Nanti juga bisa dilihat beberapa ada yang terlihat bold. Itu yang ditekankan. Apa sih mau terlihat lebih ini gitu. Oh, misalnya best graduated nih, saya tebelin deh gitu. Oh, ini ternyata beasiswa dari Kemenpora, saya tebelin deh. Jadi yang menurut kamu itu jadi something make you stand out, lebihin, ditonjolin gitu ya. Dan jangan lupa nulisnya dari tahun terakhir ya, bukan dari tahun tahun terakhir kita, bukan dari misalnya bukan SMP di sini pertama, bukan, tapi yang terakhir itu apa. Oke, next. Next-nya adalah work experience, jadi pengalaman kerja ya. Kalau di sini mungkin kalian bisa tulis tadi pengalaman kepanitiaan ini. Nah, pengalaman kepanitiaan ini nggak cuma misalnya kayak career di sekolah. Kalau kalian misalnya ternyata, mohon maaf ya, kalau remaja masjid enggak ya. Tapi misalnya kalau ada remaja, tergabung remaja masjid, ada kegiatan, tulis nggak apa-apa. Atau Karang Taruna, saya nggak tahu deh, apa sih organisasi kalian di rumah gitu ya, yang kalian ikuti, atau kalian misalnya ikut, apa ya, ada nggak ya, kayak perkumpulan-perkumpulan gitu, saya nggak tahu lah ya gitu ya. Disertakan saja gitu, pernah ini, jadi disertakan. Kalau di sini saya, ini pengalaman saya, work experience saya, tapi lagi-lagi yang buat saya
buat saya menonjol pasti akan saya bold gitu. Oke, ini saya bold 10 tahun. 10 tahun saya jadi trainer, ya saya bold lah di sini jelas. Gitu ya. Terus ada misalnya ini ada lecture di creative marketing and product development. Kenapa ini penting? Karena dulu di sekitar tahun berapa ya? 3-4 tahun lalu ini banyak banget universitas yang butuh itu. Jadi saya bold ini mata kuliah creative marketing lah, kurang lebih kayak gini. Jadi apa yang kira-kira mau kita tonjolin itu di bold aja biar lebih di notice. Next. Ini work experience, terus ada organization experience. Ya, jadi disebutkan misalnya kalian OSIS ikut apa ekskul paskibra, ekskul apa misalnya dance, basket, volley dan lain sebagainya. Itu ditulis semuanya. Periodenya juga gitu sampai kapan gitu misalnya pasti ada periodenya kan, OSIS ada periodenya dan lain sebagainya. Begitupun kalau kalian ikut, saya dulu kebetulan ikut organisasi di luar sekolah. Dulu saya anak KIR, saya nggak tahu di sekolahnya ada KIR atau tidak. KIR itu kelompok ilmiah remaja, ekskul, dan ada kompetisinya. Dan pasca kompetisi itu alumninya di apa ya kayak dinaungi dalam satu organisasi namanya Kirjas, kelompok ilmiah remaja Jakarta Selatan. Gitu. Nah, saya bergabung di situ gitu sebagai member, ya saya tulis. Gitu ya. Nah, jadi kalau ini saya kan bahkan saya sini paskibra, saya dulu pernah jadi paskibra, ya saya tulis juga. Next. Itu organization. Berikutnya adalah nextnya apa? Nah, general achievement. Jadi ini prestasi yang bisa yang kalian dapatkan. Jadi tulis, ini saya lebih. Jadi kalau first ya saya tebelin gitu ya. Terus misalnya ada youth exchange sampai jadi ambasador, saya tebelin. Itunya di mana gitu ya, Busan, saya tebelin gitu. Nah, jadi kayak gitu. Kalau untuk kalian gimana ya? Misal ada yang lagi gini, Bang, boleh nggak saya di sekolah 17-an tuh OSIS saya ngadain lomba bikin puisi, saya dapat juara 1, boleh nggak? Boleh, tulis saja gitu. Jadi apapun yang itu dijadikan perjalanan hidup kalian dan berupa prestasi, apapun levelnya, tulis. Tapi kalau misalnya lomba makan kerupuk, ya janganlah. Ya, lomba baca puisi oke, lomba mading oke, gitu ya. Lomba apa lagi ya? Nyanyi boleh, nggak apa-apa. Paling nggak maksudnya kayak masih oke lah gitu buat track record kalian, kayak makan kerupuk, masukin itu kan nggak oke. Gitu ya. Jadi pilih di sortir ya. Next, itu general achievement. Lalu ada nextnya apa next? Tadi ada jurnal ya. Nah, jurnal ini nanti ada di terakhir nih. Kalau kalian ini bisa diganti apa? Mungkin kalian di sini ada YouTubers, mungkin ada selebgram, mungkin kalian ada yang punya hobi menggambar, desain grafis, sedang kalian gini. Kalau kalian bisa YouTuber, terus selebgram, itu adalah bentuk dari portofolio kalian. Terus juga misal, Bang, saya suka gambar, Bang, gitu. Terus gambar yang saya buat banyak, tapi belum saya publis di sosial media. Itu gimana? Itu kalian jadi digital, terus taruh di G Drive, Google Drive, dan link G Drive-nya disertakan sebagai bentuk portofolio kalian. Jadi sebutkan bahwa misalnya hobinya adalah desain, terus di bawahnya ada link, gitu tuh lihat. Sama misalnya kayak misalnya apa lagi ya? Bahkan misalnya memasak gitu, punya kalian memasak terus sering unggah di YouTube, linknya dikasih gitu sebagai portofolio kalian, itu boleh. Sekalipun kalian adalah TikTokers disertakan. Ini pilihan. Misalnya ada gini, TikTokers yang dalam tanda kutip ngedance aja gitu ya. Terus tapi followersnya banyak. Itu bisa nggak dipakai? Bisa aja. Tapi lihat dulu untuk apa. Ya, lihat dulu untuk apa. Pernah tahu nggak si Esteh perusahaan yang nyari-nyari itu di TikTok pegawai, tahu nggak Esteh apa minuman itu apa namanya? Apa sih? Ya itu essay itu kan, mudah-mudahan tahu deh kalian. Kalau itu TikTok pasti tahu kan sampai itu kan dia kan. Jadi dia nyari orang di TikTok, nyari pegawai di TikTok. Jadi sampai mau bikin TikTok gitu ya, terkenal
diri cuma kenal diri doang, terus di tag harinya by TikTok loh, tanpa tahu kompetensinya apa. Sah-sah aja sebenarnya. Ya selama perusahaannya maunya begitu. Tapi pertanyaannya, ya bang, kan paling ST doang bang begitu. Enggak juga, banyak loh yang kayak begitu, yang semodel. Gitu. Nanti kita bisa explore lagi. Next-nya apa? Next. Saya diingetin ya, saya kayaknya tinggal dikit lagi nih, materi masih banyak. Nah, ini dia. Nanti kita cepat aja ya. Ini tadi saya bilang, nggak pernah ada yang nulis personality imaging dan describe kalian dalam words. Buat saya ini penting untuk menggambarkan kalian dalam bentuk kayak dalam bentuk sebuah paragraf lah. Jadi kalau dulu ya, kalau sekarang saya kayaknya nggak perlu nulis ini lagi lah gitu, karena semua bisa lihat saya juga dari Google misalnya. Saya akan nulis begini, agak puitis nggak apa-apa gitu, tapi ini gambar dari diri saya. Misalnya, I'm energetic, lovely, and optimistic. It is important for me to find companionship, affection gitu ya, bahwa saya and freedom in my works. Jadi saya itu kebebasan bekerja. My strength is doing things. Jadi kekuatan saya mengerjakan itu. I work purposeful dengan tujuan. Saya sangat enjoy melakukan pekerjaan saya with people ya who has different background culture. Wah, ini impactful sekali. Enjoy working with people who has different background culture. Tadi ya, orang yang akademisi oriented nggak bakal bisa begini. Makanya kenapa tadi saya terima orang yang banyak pengalaman kepanitiaannya, karena pasti dia berinteraksi dengan banyak orang. Itu dia akan berinteraksi dengan banyak sekali background culture. Dan kalau kalian udah ngerti, udah tahu nulis begini, saya nggak usah ragu lagi untuk hire orang ini gitu. One is for tangible result, to get involved in process and plans. Therefore, I have myself on information from others, or as well as on my own analytical. In my work, I am someone who puts the emphasis on project experiences with imagine power. I am best challenged for the division of situation which are choice. For me, joke, fun, and situation are key for a comfortable work and social interactive. Ini adalah last word meaningful saya di dalam personality imaging saya. Kenapa? Kita kalau bekerja dalam tim itu kan nggak bisa serius-serius banget ya. Maka walaupun sebenarnya kita bukan tipe orang yang fun, cheerful gitu, kita harus berusaha untuk adaptasi terhadap itu. Karena namanya kita berinteraksi, yang namanya jokes itu ya, itu dibutuhin juga. Untuk apa? To melting condition. Supaya jadi cair gitu. Ya udah, kalau orang udah ngomong gini, saya bisa kan nerima jokes gitu ya. Wah, udah saya take it, ambil itu. Next. Ini secara kita kan buat lebih singkat lagi dalam bentuk words that define ini seperti apa. Saya mendefinisikan diri saya itu pertama adalah free-minded, terbuka, social proficient, saya hidup bersosial, kreatif, fleksibel, involved. Nah, involved ini penting. Kreatif itu ya udah pastilah kita bisa klaim ya, saya kreatif kok orangnya. Tapi info itu belum tentu. Info itu berarti mau terlibat langsung. Kalau kalian udah ngerti satu kata ini dan bisa menawarkan itu akan jadi pertimbangan banget. Passionable. Saya bekerja berdasarkan passion saya. Autodidak, team player. Nah, ini penting tadi. Jadi kalau udah bergabung dari kepanitiaan, kerja yang namanya social proficient, team player ini udah harus punya. Gitu ya. Jadi harus bisa bekerja dalam tim, jelas karena kalian nggak kerja sendiri. Loyal, adventurous, helpful, optimis ya biasa, empati, outspoken. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi cari kata-kata yang impactful yang bisa mendeskripsikan kalian. Ini versi saya. Ya. Next. Nah, berikutnya kita langsung nih ke bagaimana sih wujudnya lalu dari yang tadi, misalnya tadi ini 4 halaman gitu ya, 5 halaman, gimana cara saya mewujudkan ini dalam 1 halaman. Langsung aja deh, biar cepat karena waktunya terbatas, dihitung semuanya. Oke, saya akan buat, ini masih ada 1, nah, gitu. Saya akan buat jadi begini. Jadi CV saya kurang lebih, sebenarnya ini baru saya buat ya, sebenarnya saya ada 1 yang didesain sama mahasiswa saya sebenarnya, cuman itu ada di Mac saya yang lain gitu, saya agak nggak bisa cari. Tapi kurang lebih kayak beginilah.
Jadi dari tadi 4 halaman saya akan buat jadi seperti ini. Sebenarnya gini ya, kalau mau outline tuh versinya terserah aja ya, semenarik kalian bisa buat, nggak ada masalah. Tapi kan PR-nya begini, ketika misalnya bagaimana saya 4 halaman itu harus jadi 1 halaman. Maka ya jelas ada yang harus saya bleaching gitu, ada yang harus saya tinggalkan gitu. Jadi secara personal life saya jelasin saya siapa gitu ya. Kalau kalian mungkin akan as a student atau misalkan as a chairman posisi, nah itu boleh. Jadi apapun ini yang menjelaskan kalian itu sekarang itu sebenarnya apa sih? Itu misalnya kalau kalian misalnya kalian suka dance, ngedance sering dapat job gitu, tulis dancer, gak ada masalah. Jadi student, dancer, dan sebagainya. Ini personal. Nah, achievement-nya saya pertama, saya akan start dari yang terakhir banget. Karena ternyata saya dari 2021 sampai 2015 tuh nggak ada prestasi secara real gitu ya. Jadi udah yang pertama adalah yang paling terakhir yang saya ambil. Yang kedua yang penting-penting. Yang buat saya penting. Lagi-lagi menyesuaikan dengan kebutuhan dari apa yang mau saya apply misalnya. Education saya, akhirnya saya harus bleaching my elementary senior school high saya. Lalu di sini ada work experience, pada akhirnya saya juga harus, dari semuanya, yang saya agak berat itu adalah work experience. Ya karena ini penting banget. Work experience itu menandakan hidup kalian itu, kemarin itu ngapain aja sebagian besar. Kalau achievement kan cuma didapat sekali-sekali ya, tapi kalau misalnya saya 5 tahun kerja, ya berarti kan 5 tahun tuh kehidupan saya mungkin sepertiganya dihabiskan oleh kerja kan. Makanya saya work experience ini penting juga untuk saya taruh sebisa mungkin lebih banyak dibanding yang lain porsinya. Nah, berikutnya ada saya naruh skill saya. Apa yang saya bisa lah sama bahasa misalnya. Sebenarnya kalau kalian bahasa menguasai lebih dari 3 bahasa ini bisa dipisah nih. Karena saya cuma bahasa satu aja jadi ya udahlah. Misalnya saya menguasai Vivo, Amos, Adobe Premiere misalnya. Nah, star ini menandakan ya 5 star itu berarti saya well done lah gitu di dalam bidang ini. Lalu ada, nah ini yang saya bilang portofolio nih. Tadi kalau saya bilang kan kalau kalian punya video atau apa di G-Drive, saya portofolio saya tersimpan di Sinta. Sinta ini adalah salah satu apa ya, bukannya aplikasi ya, website dari Kemendikti buat dosen-dosen yang karya-karyanya tuh jadi tersimpan. Jadi bisa ya tinggal klik aja di situ. Nah, berikutnya juga yang terpenting, ini juga yang jarang banget dipakai. Saya selalu menyertakan reference saya. Jadi maksudnya gini, tunjuk satu orang, ya justru tentunya satu orang ini harus lebih segala-gala daripada kalian ya. Kalau di sini berarti saya sengaja nulis pembimbing terakhir saya, karena pasti beliau tahu tentang saya. Jadi maksudnya misal kalau ada orang yang mau tahu saya lebih jauh, bisa mengkontak ibu ini, bisa mengkontak reference ini. Gitu. Kalau kalian misalnya kalian bisa dari guru kalian misal atau dari siapalah gitu kalau kalian, tapi statusnya tuh lebih tinggi ya, mungkin kejabatannya, tingkat pendidikan, profesionalnya itu lebih tinggi daripada kalian yang mengenal kalian banget. Lalu ada kontak info di sini gitu. Nah, saya kasih quote saya. Quote ini penting buat saya juga untuk ada, tapi bagaimana cara kalian itu buat quotes yang tadi ya lagi itu difference. Saya sengaja dari dulu bikin dream, do, achieve, and share. Sebenarnya kalau dibilang dari, wah ini mah inspirasi dari Agnes Mo kan, dream, do, make it happen gitu. Ya nggak apa-apa, buat saya adalah ketika saya udah achieve, saya harus sharing itu. Karena saya pendidik. Dan ini banyak banget pada akhirnya yang pakai ini. Setelah banyak yang lihat. Next. Itu ya. Nah, itu kan kalau saya sekarang nih ya, kalau saya sekarang, next slide boleh. Nah, sekarang saya gini kan, bagaimana menyesuaikan kalian? Kalau misalnya saya nih, posisi saya ternyata misalnya CV ini saya buat ketika saya baru kuliah. Nah, saya tulis apa dari apa yang tadi saya udah punya banyak itu. Jadi ada ya ini ya, ada keterangan personalnya, kalian bisa cantumkan nomor telepon, IG, email gitu ya. Terus education-nya ya jelas saya dari junior sampai senior high school aja. Experience-nya apa? Experience di sekolah kan. Saya pernah jadi ketua OSIS, saya pernah jadi member dari Pasibra, terus pernah intensive course juga. Achievement-nya apa aja? Nah, saya alhamdulillah waktu SMA itu pernah dapat achievement ini. Nah, ini yang penting juga nih, ada interest. Kan kalau tadi di awal ngomongnya hobi gitu ya. Nah, ini di sini jadinya.
Tapi sortir dulu hobi yang penting sama nggak penting. Gitu. Mungkin kita punya beberapa kesukaan lah ya, gitu ya. Kayak pada akhirnya saya akan nulis gitu ya. Ternyata yang interest saya adalah sosmed. Kenapa? Ya karena saya pengguna sosmed walaupun saya bukan selebgram. Tapi semua orang bisa lihat, pada akhirnya orang bisa lihat personality saya dari sosmed saya. Makanya jangan bikin sosmed itu jadi sesuatu sosmed yang alay. Sekalipun kalian punya second account, kalau kalian apply ke saya akan dapat second account kalian dan akan lihat. So sekarang please be careful dalam bikin konten. Iya sebenarnya sah-sah aja lah kalau bikin konten apa sah-sah aja. Jadi yang perlu saya notice di sini adalah kalau kalian sudah melamar, kalau saya jadi researcher, pasti saya akan lihat juga semuanya apa yang kalian punya di sosial media. Saya filantropis juga, jadi suka sosial gitu ya. Saya juga terkait dengan bahasa, lalu saya suka traveling. Mungkin di sini lagi traveling ya. Film boleh nggak? Boleh. Film boleh. Tapi nanti jangan sampai terjawab kalau ditanya sukanya apa, drakor. Wah, itu bumerang buat kalian. Kalau kalian nulis film aja boleh kalau nyuka film ya. Tapi kalau drakor nanti pada akhirnya saya jangan. Kenapa? Saya nggak bilang drakor itu jelek ya. Saya juga ya karena saya komunikasi dan media penyiaran, saya juga pada akhirnya nonton drakor. Saya tahu drakor, saya nonton drakor. Tapi saya nggak akan pernah ngomong kalau saya suka drakor. Kenapa? Asumsi dari drakor adalah orang yang membuang-buang waktu. They will be watch dengan dia akan nonton itu dengan mengindahkan yang lain. Wah ini kalau kalian drakorin pasti gitulah. Tanggung satu episode lagi, nggak kerasa udah 5 jam nonton drakor. Ya please don't say that. Yang itu apa? Nonton film aja. Filmnya paling cuma berapa jam ya. Nah itu make sense. Kalau drakor jangan. Skill. Nah tadi kebiasaannya apa? Kebiasaannya kapan? Saya misalnya desain. Ini ada kayak gini tuh berarti head-nya ya. Saya public speaking, crafting. Misalnya kalau kalian dulu suka crafting. Itu bikin apa gitu nah tulis. Nah terakhir ya ini words that define ya. Apa gitu karena tuh apa kreatif kah, orangnya loyal dan lain sebagainya. Itu buat saya penting. Sangat penting banget untuk kalian show. Nah ini words that define ini yang nggak, coba deh cari deh kalau kalian pakai Canva nggak ada outline ini. Padahal ini penting banget di CV. Next. Kayaknya waktu saya habis ya. Bentar lagi ya. Dikit lagi. Nah, dari tadi, nah ini saya ya suggest lah ya kurang lebih ya. Apa sih yang harus kalian lakukan gitu ya. Pertama gini, CV itu ibarat how you offering yourself. Gimana cara kalian tuh menjual diri kalian ke orang lain. CV itu it's all about itu. So, jadi offering yang baik-baik, tawarin yang baik-baik. Jangan nawarin yang nggak penting. Sekalipun kalian nggak punya apa-apa, don't share something that worth. Jangan share apapun yang nggak berguna banget. Nggak boleh. Yang kedua, ini zaman sekarang ya. Ini ya harus dibuat semi formal lah. Jangan terlalu formal banget gitu ya. Semi formal ini ya hubungannya bisa di outline-nya, bisa di desain dan sebagainya. Lalu urutkan dari tahun terakhir, tahun sekarang, sampai tahun kemarin-kemarin. Sekarang maunya 1 page aja sih, singkat, padat, jelas. Nggak usah 3, 4, 5 page. Buat konten yang buat konten yang berfaedah di sosmed sekarang makanya. Karena reviewer pasti akan searching untuk digunakan sebagai referensi. Pasti, ini udah pasti. Jika Anda memiliki portofolio dalam, yang tadi saya bilangnya, dalam suatu bidang, misalnya Desgraph gitu ya, Anda bisa menyimpannya di G Drive dan membuat link di CV-nya. Karena di CV-nya. Next, do-nya. Sekarang adalah don't-nya. Pertama, nggak boleh terlalu casual. Sesuaikan diperuntukkan untuk apa. Ya, nggak boleh terlalu casual banget. Desain nggak boleh lebih menonjol dibandingkan konten. Wah, desainnya bagus banget, isinya ya nggak ada apa-apa. Jangan menyertakan 2 nomor HP atau email. Kebiasaan nih kalian kan, anak zaman sekarang tuh, saya juga sih sebenarnya, pasti kan punya 2 nomor ya. Tapi kan ada 1 nomor yang lebih private, satu lagi nomor apa gitu. Terus ternyata yang dipakai, kalian ngelampirin dua-duanya dengan asumsi nih, ya kalau nggak dijawab yang ini, ya yang ini ngubungin satu yang lagi saya akan indahkan. Sama nulis email 2, udah saya akan indahkan. Apa yang ada di benak saya untuk itu gitu, sok penting banget sih. Kayak penting banget, nggak harus ngubungin di beberapa nomor.
don't do this. Jangan membuat ukuran file yang besar ya. Ini konteksnya kalau misalnya CV-nya itu berbentuk digital. Karena di sekarang tuh udah nggak ada yang ngelamar by paper, tuh nggak ada. Sekarang tuh, semuanya tuh udah paperless. Jadi kalau buat file makanya jangan terlalu besar. Tadi saya bilang sama Krisna, PPT saya polos banget karena takutnya nggak kekirim. Gitu ya. Terus jangan rename CV dengan kata nggak efektif misalnya. Kadang sering banget saya begini, CV-nya Andi. Gitu. Apa sih gitu? Jadi kalau nge-rename file CV, pertama tuh tentuin dulu kegiatannya apa. Misalnya kalian ngelamar untuk misalnya kegiatan career gitu ya. Langsung aja misalnya di sini, misalnya jadi panitia harus daftar dulu misalnya. Jadi misalnya career, terus Andi Setiawan misalnya. Jadi namanya tuh yang sesuai, pertama sesuai dengan apa ya, kegiatan yang kalian ingin apply, gitu, baru nama kalian. Next, ini apa? Dikit lagi kok ini. Next-nya attachment-nya apa gitu ya. Nah ini kalau kalian lah ya, kalau kalian tuh pertama misalnya kalau kalian lulus kayak ijazah, kalau misalnya sekarang belum lulus ya berarti ijazah SMP ya, transkrip nilai, sertifikat yang kalian punya itu penting gitu. Jadi mana kalau saya kata ya mudah-mudahan aja sih yang ikut ini dapat sertifikat ya, tapi saya nggak tahu panitia. Tapi memang kalau tidak, usahakan setiap kegiatan itu ada sertifikatnya gitu, walaupun kegiatan internal sekolah gitu. Bahkan saya di kampus nih, padahal cuma kayak koordinasi doang, forum koordinasi pasti dibuatin sama kampus sertifikat gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi sertifikat itu dijadikan portofolio kalian juga pada akhirnya gitu. Nanti kalau misalnya udah kebanyakan jadi pilih-pilih gitu, mana yang lebih relevan untuk apa yang kalian apply. Next apa? Nah, ini ada beberapa contoh aplikasi dari tadi. Kalau tadi itu saya buatnya manual, itu saya buat manual di PPT. Ada aplikasi yang bisa kalian pakai. Saya pasti kalian nggak asing sama namanya Canva ya. Di sana tuh ada juga loh. Ini tinggal kalian ganti aja ini. Silakan dipilih. Mudah lah, kalian pasti bisa menggunakannya. Saya nggak pakai Canva gitu. Saya kadang menyarankan untuk tidak memakai Canva ataupun aplikasi lainnya. Kenapa? Karena ini udah pasaran. Saya lebih menghargai, kalau saya review, saya lebih menghargai orang yang membuat desain sendiri sekalipun desain sederhana. Karena misalnya gini, kan kalau Canva itu ada yang free ya, ada yang gratisannya. Udah pasti 90% pasti pakainya yang itu. Dan kalau saya reviewer, wow ini mah template ini udah lewat di saya berapa kali dalam sehari misalnya. Jadi itu membuat saya tidak interest dengan player. Gitu ya. Tapi cukup bisa jadikan referensi buat kalian kalau misalnya mau buat lebih mudah gitu ya. Canva. Next. Ini apa? Nah, terus kalau di forum yang lain, saya ada yang nanya nih, Bang, boleh nggak sih CV itu bentuknya video? Boleh, sangat boleh. Tapi perhatikan karakteristik dari institusi atau lembaganya dulu, gitu ya. Kalau kalian ke YouTube, Bank BRI itu sudah memulai untuk dia semenjak pandemi ini ya. Jadi memulai untuk program MDP-nya dia, Management Development Program-nya dia itu dengan CV berupa video begini di upload di YouTube gitu. Nah ini kan karena perusahaannya sendiri mau ya. Nah atau misalnya berupa motion graphic. Saya ngeliatnya sih bagus sih. Saya ngeliatnya ini seru. Walaupun sebenarnya isinya sederhana banget. Tapi buat saya kalau saya dikasih ini saya akan pertimbangkan. Apalagi misal kalau misalnya yang di-apply ini buat posisi-posisi yang kreatif, buat pekerjaan-pekerjaan, buat event-event yang kreatif, pasti akan apply dia. Walaupun sebenarnya sederhana banget. Dan isinya juga dia nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi itu kalau tanya boleh nggak? Boleh. Nah, terus kalau saya siapkan aja. Gitu ya. Apalagi kalau kalian suka ngedesain-desain, itu kan sekarang banyak lah ya aplikasi gitu. Iseng aja buat upload di YouTube. Nanti suatu waktu dibutuhkan gitu udah tinggal kalian kopas linknya aja. Gitu deh. Ada lagi nggak ya? Kayaknya ada cover letter deh. Satu lagi. Nah, ini adalah satu lagi. Ini adalah contoh resume. Ya, ini resume. Nah, jadi sekarang karena dengan posisi sekarang saya nggak usah apply CV. Jadi yang saya kasih adalah resume aja. Gitu. Resume ini akan terkait sama apa sih sebenarnya kepakaran saya sekarang gitu. Saya fokusnya di apa gitu. Maka kan kalau saya udah fokusnya, saya fokus di mass media misalnya sama di research,
oh ya udah yang lainnya nggak usah, nggak perlu gitu. Jadi resume itu adalah CV secara singkat yang sesuai dengan apa yang kita kerjakan sekarang dan sesuai dengan apa yang kita apply gitu. Jadi kalau tidak sesuai dengan apa yang kita geluti sekarang, ya tidak usah disertakan. Begitu kurang lebih materi CV kita ini. Mudah-mudahan ada yang bisa kalian insight yang bisa kalian dapat lah gitu. Mungkin nanti lebih jauh kita explore di tanya jawab. Demikian Vanes, materi presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas materinya. Dan teman-teman, sekarang tiba waktunya untuk kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung saja saya bacakan peraturannya. Yang pertama, untuk peserta yang ada di Zoom, kalian boleh banget untuk langsung tinggalkan pertanyaan kalian di chat Zoom, maupun langsung raise hand, nanti akan dibantu panitia untuk on mic ya, dan tanya langsung ke Pak Andi. Dan teman-teman yang menonton dari YouTube, bisa juga loh tinggalkan pertanyaan kalian di live chat YouTube, nanti akan di-forward panitia. Oke, baiklah. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, langsung saja ya, tinggalkan pertanyaannya. Silahkan. Ternyata masih ada ya, saya kejar-kejar waktu. Oke, baiklah, explore di tanya jawab aja ya. Mungkin sambil menunggu teman-teman lain bertanya nih Pak, saya juga punya pertanyaan nih Pak. Kan saya ini juga sering banget explore tentang materi CV di TikTok ya, karena saya lagi buat juga CV saya gitu. Nah, banyak banget yang bilang, yang mention CV tentang ATS friendly. Katanya ATS friendly itu lebih mudah masuk ke perusahaan atau organisasi. Itu gimana ya Pak? Mungkin pengertiannya dari ATS friendly sendiri, atau bagaimana sih isinya ATS friendly dan perbedaannya gitu dengan CV biasa? Kamu pernah buat ITS pernah? Belum sempat nyoba sih, Pak. Yang kamu sertakan apa aja? Yang ditonton? Yang kontennya apa aja yang kamu buat? Dari ATS Friendly itu dari TikTok Vina Mulyana ya, tentang CV-CV gitu. Sebenarnya begini kalau menurut saya, kalau kita mau lihat version, ya mungkin banyak version. Tapi kenapa ITS mungkin, kenapa ITS itu direkomendasikan? Mungkin kayak tadi lah ya, mungkin karena difference ya, cara penyampaiannya berbeda, gitu ya, lebih unik, lebih menarik gitu. Salah satu alasannya mungkin itu. Tadi pada akhirnya yang dulu 4-5 halaman, sekarang trennya jadi 1 halaman, terus boleh tadi video pada akhirnya kan, terus kemudian ada ITS juga gitu. Pada akhirnya kan kita butuh sesuatu yang berbeda dan lebih efektif gitu ya. Terus tadi kan kalau itu dari TikTok itu ya tadi, karena mungkin perkembangan pengguna TikTok itu kan luar biasa banget, sosial media. Bahkan sosial media itu kan terhubung dengan sosial media lain ya. TikTok udah pasti bisa ke Instagram gitu. Kalau saya sebagai HR udah pasti saya harus jadi usernya banget dari sosial media itu gitu. Jadi ya tadi dengan pada akhirnya kita aware terhadap teknologi, perubahan teknologi itu gitu. Jadi pada akhirnya kan itu terus yang direkomendasikan oleh kita gitu ya. Pada akhirnya ya udahlah, lebih ya udah, karena itu lebih mungkin lebih friendly, lebih menarik gitu ya. Mungkin akan lebih dinotis. Tapi sebenarnya begini, kalau saya pribadi mungkin dinotis bahwa yang you gunakan berbeda. You menggunakan media yang berbeda dibandingkan yang konvensional. Itu notis pertama saya. Tapi apakah itu impactful? Belum tentu. Gitu. Kita tetap harus lihat lah track record kamu seperti apa. Apalagi misalnya untuk melamar pekerjaan. Ya kan saya, ya oke lah kamu kreatif banget gitu kan. Bisa bikin CV dalam format video dan lain sebagainya, kreatif banget. Tapi kalau tidak sesuai dengan kualifikasi saya, ya juga nggak bisa. Gitu. Jadi lebih kayak gitu. Lebih dinotis untuk dilihat, yes. Tapi apa itu accepted ya belum tentu gitu, karena lagi-lagi namanya CV itu kan ngomong riwayat hidup ya, bukan saat ini kamu tuh bisa apa gitu. Oh sekarang bisa banget begini gitu, tapi kan itu juga kita butuh ya. Oh kalau dulu ternyata nggak pernah punya pengalaman gimana itu kan akan jadi pertimbangan juga. Kurang lebih gitu sih Vanes. Sejujurnya saya cuma baru lihat sih, tapi nggak terlalu nyoba, juga belum pernah gitu ya. Tapi kalau dari fenomena itu, kalau menurut saya seperti itu sih fenomenanya.
Baik, oke, terima kasih Pak Andi. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Sabrina. Permisi Pak Andi, saya ingin bertanya. Saya memiliki pengalaman menjadi mentor dan asisten mentor di suatu kursus gratis. Itu masuk dalam kebagian apa ya Pak? Terima kasih. Mentor dan asisten mentor experience ya, masuk ke experience. Jadi apa namanya dimasukkan di experience, tapi pengalaman mentor dan asisten mentor. Tapi harus ada sertifikatnya ya, sertifikat terus ditandatangani oleh lembaga tersebut. Gitu itu masuknya di sebenarnya itu masuknya pasti di experience. Kalau ada sertifikatnya masuknya pasti di experience. Tapi ini juga saya nggak tahu kursus gratis ini apa ya, katakan bisa kursus English ya. Nah itu bisa masuk ke provision kamu tuh, atau ke apa tadi, berarti kamu language gitu ya, itunya di language, jadi bisa masuk dua tuh. Sertifikatnya bisa dimasukkan sebagai experience. Nah kalau misalnya ini language ya, misalnya bahasa Inggris gitu misalnya, ini bisa dimasukin ke apa ya, ke apa hobi dan lain sebagainya itu, sebagai apa yang kamu tertarik di bidang bahasa atau language. Itu, Sabrin. Oke, semoga menjawab ya Sabrina. Lalu mungkin dari saya lagi nih pertanyaannya Pak Andi. Nah, biasanya kan ada yang sering bilang, itu teman-teman buat CV itu siapin 2 CV, terus disesuaiin. Kamu mau apply perusahaan yang seperti apa. Jadi kita punya kualifikasi itu beda-beda sesuai perusahaannya. Biar gampang di ACC katanya gitu. Itu gimana ya Pak? Betul. Makanya tadi saya bilang, saya tuh masih punya yang 45 halaman itu. Jadi misalnya tadi, ya ini kan kalau saya bilang tadi kan kalau saya udah pasti ngirimnya resume ya, karena udah saya nggak mungkin lah sekarang saya di mass communication terus saya misalnya ke leadership, saya juga nggak mungkin gitu, karena kan kepakaran saya gini. Tapi misalkan kalau saya belum pakar gitu ya, maka ya udah saya punya tadi banyak, yang satu tadi semuanya bisa jembrengin gitu, satu lagi sesuai dengan kebutuhan. Saya dulu juga pasti begitu, apalagi zaman dulu ngelamar pekerjaan, wah itu ada beberapa file sesuai dengan pekerjaan. Saya biasanya begini, saya kasih tips. Tapi saya nggak tahu sekarang kalau orang ngelamar kerja gimana ya. Tapi kalau dulu saya ngelamar kerja, misal, pasti kan saya punya beberapa kandidat perusahaan kan, yang sesuai dengan apa kualifikasi saya. Katakanlah misalnya 4 gitu ya. Saya biasanya kan gini, saya akan buat 4 folder. Nah, satu saya akan cari tahu tentang perusahaan tersebut, tentang compro, company profile, tentang company profile perusahaan tersebut. Saya cari tahu gitu ya, terus masing-masing saya ada 4 ya, keempatnya saya cari tahu. Terus setelah itu saya file juga dia qualification-nya apa, dia butuh apa, gitu ya. Nah setelah itu baru saya bikin CV sesuai dengan yang qualification-nya dia. Itu udah pasti berbeda, nggak mungkin sama dari 4 perusahaan. Sekalipun misalnya yang saya apply sama untuk PR, ya mungkin 80% sama lah, tapi sesuai dengan permintaan mereka dan karakteristik institusi mereka. Walaupun sebenarnya dua-duanya PR loh. Saya nggak bisa buat CV, terutama kayak words that define tadi. Saya nggak bisa samain misalnya kalau misalnya ya kayak perusahaan apa, Jarum misalnya, sama perusahaan TV misalnya. Saya pernah di situ misalnya. Nggak bisa saya menyamakan antara tadi perusahaan rokok tadi itu sama di TV, itu pasti akan berbeda. Karakteristik perusahaan itu udah pasti berbeda. TV udah pasti dia berhubungan dengan media gitu ya, dan satu lagi itu udah based on produk banget gitu, produk market itu pasti akan berbeda. Jadi just harus punya berapa cadangan ya, jelas saya punya banyak cadangan untuk itu. Tapi ada satu apa ya istilahnya, satu CV yang jadi. Oke, baik. Itu tadi ada gangguan, maaf sekali Bapak Ibu Guru, Pak Andi dan teman-teman. Ya mungkin panitia bisa lebih dieratkan lagi ya keamanan Zoom-nya. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan kembali sesi tanya jawabnya.
Oke. Untuk Pak Andi mungkin kita apakah bisa dilanjut, Pak? Iya, silakan. Baiklah. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya. Banyak sekali teman-teman ini yang berasumsi bahwa apply CV itu juga berpengaruh dari jam apply-nya. Jadi misalnya kalau ada pendaftaran, kita apply di awal itu lebih cepat dan lebih pasti keterima dibanding apply akhir-akhir. Itu bagaimana menurut Bapak? Maaf, Pak. Mic-nya... Sorry. Maaf. Enggak ya. Enggak kayak gitu sih. Harusnya tidak seperti itu. Kalau saya pun di dalam kondisi itu, karena saya memang udah lama nggak di HR ya, tapi saya juga merasakan mendapatkan apply dari email gitu ya. Itu pasti saya periksa satu-satu. Maksudnya saya pasti akan klik satu-satu sih. Oh, nah begini yang saya mau notice ke kalian adalah misalnya begini. Kalau memang pada akhirnya itu digital, berarti kalian ngirim ke email gitu ya. Sebentar. Kalau kalian kirim ke email, jadi kalau saya justru akan apa sih istilahnya kalau di email itu yang bagian depannya itu jadi saya akan kasih resume saya di situ. Apa ya, keterangan itu ya, kita bisa nulis banyak itu loh gitu. Nah, saya akan taruh di situ. Nah, baru attachment-nya adalah CV saya gitu ya dan materi-materi pendukung yang lainnya. Itu penting. Jadi di situ apa sih namanya ya yang kita nulis itu ya. Jadi di situ jangan sampai kalian cuma nulis selamat pagi, Bapak salam sejahtera, berikut saya kirimkan CV saya gitu. Jangan cuma kayak gitu. Justru kalian harus attach di situ. Tapi tadi resume-nya aja gitu ya, jangan panjang-panjang gitu. Nah, itu fungsinya di situ. Tadi kalau kondisi kayak gitu, saya bisa di email ya. Saya kan pasti kan ngeklik, tapi belum tentu saya download CV-nya gitu. Saya biasanya kalau ada yang ngasih tadi begitu ya, resume di awal gitu ya, itu saya akan notice dulu. Justru malah saya akan notice dulu. Kalau misal dari yang notice yang udah ada tulisan tadi gitu ya, saya belum dapat kandidat, baru deh saya mulai apa namanya download satu-satu CV yang tidak ada resume-nya di depan. Gitu. Kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau apakah duluan gitu ya enggak, mosok dilihat dari duluan sih. Tapi itu berbeda ya dari apa yang saya bilang tadi dalam kondisi kalau saya punya paper gitu ya dan kondisinya banyak gitu dan kondisi bahwa saya baca banyak satu-satu itu sebenarnya salah satu strategi saya sih untuk mencari kandidat dari keberbedaan mereka, diferensiasi mereka. Gitu kurang lebih. Oke, berarti penting juga ya untuk kita tulis email tuh nggak sekedar salam terus langsung attachment gitu, Ya, tapi harus iya. ada first impression-nya gitu ya. Betul sekali. Betul. Oke. Baik, apakah teman-teman ada pertanyaan lagi? Boleh langsung ditinggalkan di kolom chat mungkin. Oke, ini dari IPA 1, Antoinette Alvina Chandra, raise hand. Panitia boleh dibantu on mic ya? Antoinette mungkin bisa coba on mic langsung. Oke, tampaknya Ninit ada gangguan jaringan. Mungkin yang lain boleh raise hand juga atau chat.
Atau kalau kalian itu biasanya so far sejauh ini membuat CV itu untuk apa sih? Untuk Kalau apply sejauh apa? ini ya, kalau menurut saya pribadi, saya perlu untuk organisasi dulu sih, Pak. Belum sampai internship dan lain-lain. Enggak, maksud saya berarti kalau di organisasi, katakanlah ekskul gitu ya. Jadi kalau mau ekskul harus CV atau gitu nggak sih? Oh, bukan. Saya lebih ke Misalnya gimana? organisasi luar sekolah sih. Oh Ya. iya, oh iya itu penting ya kalau kayak gitu ya. Atau ada yang AFS juga, karena sebagai alumni juga sebenarnya. Itu kan penting juga tuh. Untuk gimana cara kamu buat cover letter dan lain sebagainya. Apalagi kalau misalnya mau studi keluar kan, nah itu penting banget. Apalagi cover letter. Sebenarnya saya nggak mungkin bahas cover letter satu. Cover letter itu waduh itu pembahasan yang harus panjang lebar lah gitu. Tapi misalnya kalau beberapa kayak apa tuh kayak misalnya Mabuka Gakusho ke Jepang itu kan juga perlu itu gitu. Kemarin saya tanya sama Chris orientasi sekolah teman-teman sekolahmu ini apa gitu. Karena ada yang keluar tuh kalau memang ada yang studi keluar tuh penting juga. Karena kan biasanya kalau keluar itu kan biasanya nggak ada tes ya, kecuali Mabuka Gakusho itu yang di Jepang. Tapi rata-rata buat saya kayaknya kalau ke Eropa juga nggak ada tes biasanya. Paling dari nilai kan, transfer nilai, terus sama ya application letter itu, cover letter gitu. Baru kalian bisa dapat LOA-nya. Sebenarnya kalau keluar di luar tuh seharusnya mudah sih. Paling yang ribet itu kalau kalian harus apply beasiswa juga. Nah, yang ribet itu ya untuk kalian to get it scholarship-nya itu. Tapi kalau untuk dapatin LOA-nya, apalagi kalau misalnya bachelor itu menurut saya kayaknya nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Ini sebenarnya dari teman-teman juga yang banyak cerita, itu mereka punya banyak banget keinginan untuk gabung ke organisasi-organisasi itu, ataupun bahkan ke volunteer, itu kan biasanya butuh CV. Nah, tapi banyak juga dari mereka yang belum pernah sama sekali buat CV. Jadi, keresahan mereka tuh mungkin cara nulis CV pertama kali tuh gimana sih? Apa yang harus tulis dulu gitu. Itu banyak banget pertanyaan. Ya, makanya tadi kalau saya kan, jadi kayak di list aja. Jadi yang pertama kali first you have to do itu adalah listing buat listing. Tadi kan udah tahu outline-nya apa aja kan. Pendidikan misalnya, ya kamu list background pendidikan kamu apa, terus ekspor pengalamanmu apa aja. List. Jadi sekarang tuh yang penting adalah ngelis dulu, dibuat list. Tapi sebenarnya kalau buat kalian menurut saya kayak setelah di list, kok nggak ada apa-apa nih, gitu nggak ada yang bisa di show off. Nah itu kan jadi problemnya sebenarnya. Jadi bagaimana ketika saya nggak punya apa-apa, tapi saya masih bisa dilihat gitu. Nah tadi kalau menurut saya tadi video yang saya share ya apa itu yang tadi yang di YouTube tadi yang motion graphic itu buat saya itu juga dia kayaknya nggak punya apa-apa, tapi saya akan take it karena dia kreatif untuk membuat itu. Coba lihat deh, dan itu ada banyak kok beberapa yang dikasih contoh tapi nggak ada isinya, maksudnya pengalamannya nggak banyak gitu. Terus tadi ya apapun itu tulis aja misalnya nih panitia carrier gini gitu. Terus juga misalnya apalagi kelas 10 sama kelas 11 jangan sampai nggak ikut ekskul. Jangan sampai nggak ikut ekskul. Yang kedua, kalau ada kesempatan jadi kepanitiaan, ikut. Sekalipun jadi apapun itu, jadi seksi apa, ikut aja udah. Seksi repot pun nggak apa-apa gitu. Gitu. Terus minta panitia untuk menyediakan sertifikat. Ya. Sekarang sertifikat bisa online ya, itu kan mudah lah. Nggak, maksudnya kayak nggak ada priceless lah gitu. Maksudnya sangat mudah sekali dibuat gitu kan. Jadi itu mengantisipasinya menurut saya. Wah saya kalau ada misalnya appliers gitu ya, misalkan biasanya buat apa ya, kayak buat magang gitu ya, tapi kalau dia nggak ikut ekskul, saya nggak akan accept gitu. Kalau cuma sekolah doang gitu ya, kalau dia sekolah pinter nggak ikut ekskul oke lah, tapi sekolahnya biasa-biasa aja, misalnya nilai akademiknya biasa-biasa aja, terus dia nggak punya ekskul, udah go away. Maksudnya saya cari kandidat yang lain lah. Jadi gitu deh, sama masih di sekolah, jangan sekolah aja. Ya sekolah nomor satu, jelas akademik nomor satu. Tapi pengalaman akademik itu juga harus kalian cari gitu, karena itu akan berguna banget buat kalian ke depannya. Setidaknya ada satu lah ya pengalaman yang bisa merepresentasikan diri kalian gitu. Iya, Oke. satu ya. Iya. Dan minimal satu lah ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Antoinette dulu ya. Dia tanya, tadi kan akun Instagram itu penting juga dicantumkan untuk profil kita. Nah, dia tuh suka banget gambar, Pak. Untuk gambar sendiri, itu apakah gambarnya harus formal atau semua gambar, jenis gambar boleh gitu masuk? Anything, apapun. Desain apapun. Bisa misal apapun. Jadi apapun itu tulis aja. Cantumkan aja. Mau gambar apa ya? Ya nggak ada masalah.
itu pun juga misalnya gini, kalau ternyata yang kamu misalnya apply buat jadi mahasiswa Desgraf, itu kan pasti bermanfaat banget ya. Sekalipun bukan buat itu ya, sekalipun misalnya jadi volunteer lah gitu, persaingannya ketat. Terus kan yang apply banyak lah dengan berbagai kualifikasi. Terus ada yang nyantumin misalnya link kayak gitu, saya akan buka pasti. Padahal itu maksudnya apa aja, produknya apa, kreativitas apa aja gitu, saya pasti akan buka. Itu akan jadi nilai lebih dari kalian. Apapun itu. Jadi silakan aja. Baik. Ini ada lagi pertanyaan dari Antoinette. Nah, saya kan sering banget ikut organisasi. Itu ada daftar riwayat hidup saya. Apakah masih perlu saya tambahkan lagi dengan surat pengalaman pribadi ya, Pak? Pengalaman hidup pribadi. Surat apa? Surat pengalaman hidup pribadi. Surat pengalaman hidup pribadi, ya. Saya belum pernah dengar tuh. Surat pengalaman hidup pribadi. Surat tuh enggak lah, enggak usah. CV aja cukup kok. CV. Begini, prinsip dasarnya adalah begini. Kita semuanya yakin lah nggak mau direpotin, gitu ya. Apapun itu kita nggak mau direpotin ya. Jadi jangan repotin orang. Gitu. Prinsipnya gitu aja udah. Makanya dari tadi saya punya 4, kenapa jadi 1 ya? Sebenarnya kan untuk tidak ngerepotin reviewer saya. Jadi nggak usah ngerepotin. Jadi kalaupun ada penambahan yang signifikan, bisa pakai sertifikat tadi, boleh disertakan. Gitu. Tapi kalau Anda enggak sih, menurut saya. Nah, karena saya nggak tahu ya maksud kamu tadi surat itu apa ya, gitu ya. Mungkin ada bahasa yang lebih ini kali ya. Tapi saya nggak tahu. Tapi kayaknya nggak usah sih. Apa menurut kamu kayak cover letter ya? Kalau menurut kamu itu cover letter, ya tergantung ini. Cover letter kan biasanya kayak buat you apply scholarship gitu untuk LOE biasanya. Menurut saya cover letter itu ya. Ya itu penting, jelas. Bukan hanya penting, pasti dia kualifikasinya ada itu. Gitu. Tanpa kalian suruh, dia pasti akan minta itu. Gitu. Kalau itu cover letter ya. Gitu. Tapi kalau biasanya untuk melamar organisasi, terus kerjaan, saya nggak itu kok. Kalaupun kamu sertakan, saya akan baca. Saya lewat CV aja. Gitu. Ya, mungkin membuatnya sesuai dengan permintaan juga ya perusahaan atau organisasinya gitu. Oke. Baik, ini ada Kyoko Isabella dari 11 Bahasa yang raise hand. Bisa on mic langsung Kyoko untuk tanya. Baik, terima kasih. Maaf ya kalau saya off cam. Jadi ini saya ada satu pertanyaan. Kalau misalnya ada pengalaman wirausaha atau pengalaman bantu orang tua buka usaha, itu apa bisa dimasukkan pengalaman kerja CV? Ya, ini pertanyaan yang menarik banget nih. Jadi sebenarnya di CV besar saya kan kalau kalian Instagram saya tuh saya cat breeder loh. Saya cat owner, saya catry juga kalau kalian tahu catry. Jadi pemelihara kucing lah, kucing bersertifikat. Itu saya tulis di Instagram saya. Dulu sebelum itu saya punya beberapa bisnis. Saya punya beberapa warung, ada beberapa kafe lah kurang lebih. Ya warung lah, ada beberapa warung lah kurang lebih seperti itu. Saya tulis saya owner dari itu. Atau CEO lah bahasa kerennya. Ya nggak apa-apa lah, walaupun saya punya warung, saya harus CEO, nggak apa-apa. Karena emang itu punya saya. Gitu. Tulis aja itu. Jadi saya pasti bisa nama, nomor telepon, terus di bawahnya langsung. Jadi nggak masuk di explain apa, tapi saya tulis CEO apa. Gitu. Karena produk saya ada online di Instagram, misalnya saya punya produk namanya pentol jibon. Saya punya kayak makanan, warung makanan pentol gitu. Surabaya pasti tahu lah ya. Itu di Jakarta ada beberapa warung. Terus ada Instagram juga pentol jibon gitu. Nah itu saya tulis CEO of pentol jibon. Tulis. Nah tadi kalau punya keluargamu nggak apa-apa. Sama punya keluargamu loh ya. Kalau punya orang lain ya jangan. Tulis aja owner atau CEO itu. Nggak ada masalah menurut saya. Bagus, itu malah bagus banget. Nah, kenapa bagus saya tambahkan? Kalau kalian pernah dengar bonus demografi, mudah-mudahan pernah dengar. Kalau belum pernah dengar, saya jelasin. Jadi Indonesia itu saat ini sedang masuk masa bonus demografi. Bonus demografi itu apa? Bonus demografi adalah kondisi keadaan penduduk Indonesia di mana usia produktif lebih banyak dibandingkan yang non-produktif. It means anak muda lebih banyak dibandingkan orang tua dan anak kecil. Jadi lagi banyak, jadi 2020 sampai 2030 piramida penduduk kita itu mengarah ke situ. Nah, kalau penduduk mudanya lebih banyak dibandingkan yang non produktif, itu bagus nggak menurut kalian? Bagus nggak, Nes? Kalau anak mudanya lebih banyak di suatu negara? Bagus, tapi banyak saingannya juga sih. Banyak saingannya. Benar bagus kalau Vanessa bilang banyak saingan.
Kalau menurut saya jadi begini, bagus bener. Tapi kalau ternyata anak mudanya jadi beban tadi karena saingan, maka kalah bersaing, terus nggak jadi apa-apa, jadi beban negara, pengangguran. Nah, bonus demografi ini pernah dialami oleh beberapa negara seperti Jepang di tahun 56, terus di China, di Korea Selatan, beberapa negara-negara bekas Skandinavia itu pernah mengalami bonus demografi, India juga. Jadi, masa bonus demografi ini adalah sebuah loncatan bagi suatu negara untuk jadi negara maju. Ini kita sekarang lagi berada di masa ini loh. Jadi 2020 sampai 2030 ini piramida penduduk kita tuh mengarah ke situ. Yang produktif tuh banyak banget. Nah, tadi kan kalau ternyata malah penduduknya anak muda yang nggak produktif jadi beban. Nah, salah satu solusinya itu apa? Entrepreneur itu. Makanya kenapa sebenarnya saya S2 saya yang leadership tadi itu fokusnya di entrepreneurship sebenarnya. Karena Kemenpora menyiapkan pemuda-pemuda untuk jadi entrepreneur muda. Terus kenapa saya ke komunikasi? Karena saya jadi komdis komunikasi bisnis. Gitu sebenarnya. Itu saya malah count in banget. Kalau ada anak muda, jangan kan kamu nulis gitu ya, kamu jualan online aja, tulis. Gitu ya, owner dari online apa gitu ya, di itu kan yang Instagram saya tulis, saya akan count in itu. Karena itu pengalaman yang buat kita itu jauh lebih apa ya? Maksudnya jauh lebih kompleks, jauh lebih baik dibandingkan kalian misalnya organisasi ataupun kerja gitu. Karena kan kalau kalian wirausaha itu kan you manage everything, ya nggak? Keuangan, marketing, sellingnya juga dan lain sebagainya. Coba ada jadi CEO, jadi apa admin juga dan lain sebagainya. Jadi ditulis saja. Baik, semoga sangat menjawab yaitu dari pertanyaan Kyoko tadi. Dan sayang sekali teman-teman, sesi tanya jawab kita sudah berakhir. Bagi teman-teman tadi saya sangat mengapresiasi untuk pertanyaan-pertanyaan yang kalian berikan. Semoga bisa membantu kalian untuk menemukan jawabannya. Dan seperti yang sudah disampaikan Pak Andi tadi ya, kita kan lagi menyusun CV itu untuk mengajukan diri sebagai kandidat agar dipilih apakah kita pantas dan terbaik gitu. Jadi kita juga harus merepresentasikan diri kita sebagai yang terbaik juga, jangan mengajukan yang biasa aja atau bahkan yang paling buruk gitu ya. Oke deh. Dan terima kasih banyak Pak Andi untuk waktunya sudah hadir dan bergabung bersama kami. Materi-materi yang diberikan juga sangat bermanfaat bagi kami semua sebagai pelajar. Dan sebagai bentuk apresiasi kami untuk Pak Andi, kami ingin menyerahkan sertifikat pembicara karir. Mungkin panitia bisa bantu share screen sertifikatnya ya. Oke, kita dokumentasi dulu Pak, foto. Baik, panitia sudah siap ya? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, mungkin sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Pak Andi. Dan mungkin Pak Andi punya kata-kata penutup untuk teman-teman yang ingin disampaikan. Ya, pada akhirnya jangan hanya sekedar belajar di sekolah, tapi gali banyak potensi skill di luar akademik, karena itu akan sangat membantu kalian untuk masuk ke dunia aplikatif, dunia profesional. Itu. Baik, terima kasih kata-katanya Pak Andi. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi kuisis. Mungkin Pak Andi jika ada kesibukan lain, boleh banget meninggalkan acara, tapi jika ingin stay bersama kami sampai akhir, kami akan senang sekali, Pak. Baik, untuk teman-teman semua, kita akan lanjut ke sesi kuisis. Panitia bisa untuk bantu share kode kuisisnya ya. Dan teman-teman bisa join ke kuisis tadi dengan format nama, strip, kelas. Jadi contohnya Vanes, strip 11 bahasa gitu ya. Dan kalian hanya boleh mengisi kuisis sekali. Dan nanti di akhir akan ada pengumuman juara kuisis 3 orang. Oke. Baik, ini kode kuisisnya. Kalian bisa langsung join ya teman-teman. Panitia mungkin bisa salin code-nya di chat juga.
Ayo teman-teman yang lain, jika belum bergabung, bisa segera bergabung ke Quizzes ya. Oh ya, untuk mengingatkan juga, nanti akan ada daftar presensi akhir di akhir acara, jadi kalian juga bisa foto bareng device kalian, atau mungkin SS-an dari materi Pak Andi berikan tadi, bisa nanti disertakan juga ya di Gform. Baik, ini yang sudah bergabung ada Pascalis Richard, Antoinette, Jesslyn, Mikael Teguh, Angwin, Olivia, Amelia, Jeremia. Buat yang lain bisa langsung segera join sama teman-temannya di Quizzes ya. Sebentar lagi kita akan mulai. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero. Baik, untuk panitia mungkin dalam hitungan ketiga bisa langsung dimulai ya kuisisnya. 1, 2, 3. Of old, the legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman and Ya teman-teman, dapatkan jawaban yang paling benar ya. Saya yakin kalian semua pasti menyimak materi dengan baik, bahkan tadi ada teman-teman juga yang bertanya. Semoga bisa juga menjawab kuisis ini dengan baik juga ya. Siapa tahu kalian bisa menang hari ini, ya kan? Oh ya, di sini saya melihat ada beberapa nama yang belum sesuai di kuisis. Maaf sekali ya teman-teman untuk namanya yang kurang sesuai, tidak ada nama dan kelas, tidak bisa dihitung oleh panitia. Dan mungkin teman-teman yang format namanya tidak sama dengan yang saya sebutkan tadi, tapi masih ada kelas dan namanya akan tetap dihitung kok. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. 'Cause the drinks bring back all the memories. And the memories. Oke, mungkin ada gangguan sedikit dengan koneksi panitia. Untuk saat ini, yang ada di peringkat ketiga ke atas, itu ada Catherine dari 11 IPS 2, lalu peringkat kedua ada Meliana, 11 MIPA 3, dan pertama Hansel dari 11 IPS 2. Yang lain jangan mau kalah, yuk, ada waktu kok buat ngebalap mereka. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks.
box. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Untuk sekarang peringkatnya sudah mulai berganti nama-namanya, tapi sayang sekali di peringkat kedua ada yang menggunakan format nama N. Jadi kami nggak tahu ya itu siapa dan dari kelas apa. Mohon maaf sekali untuk N, tidak bisa dihitung oleh panitia. Oke, sudah di-remove. Dan sekarang sudah ada Sheni di peringkat pertama, lalu ada Hansel di peringkat kedua, dan ada Devina di peringkat ketiga. Ayo teman-teman yang lain bisa langsung kerjakan kuisisnya sampai full. Ya semoga aja ada yang full ya hijau-hijaunya dan jadi salah satu dari antara 3 pemenang tadi. Dan untuk kuisis sendiri akan kita akhiri pukul 10.40, jadi masih ada 2 menit lagi untuk teman-teman bisa membalap mereka bertiga ini. Spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but Oke, tampaknya sudah berubah juga nama-namanya. Di peringkat 1 ada Steffi dari 11 MIPA 4, lalu ada Sieni di peringkat kedua, dan Hansel di peringkat ketiga. Ayo yang lainnya tunjukkan pesona kalian. Tapi kalau dilihat dari poin-poin yang sudah didapat oleh peserta, bedanya itu nggak sampai ratusan gitu loh, masih ada 600. Ini yang Sheni ini kan 6.240, lalu ada Steffi 6.760. Bedanya tipis-tipis banget, berarti mungkin jempol kalian ini keliru mencet kali ya. Oke, panitia, kuisisnya bisa langsung diakhiri saja karena waktunya sudah terbatas. Tuh, jarimu macet apa? Balik macet ya nggak usah. Kita lihat 3 juara kita pada kuisis kali ini. Yang pertama ada Steffi 11 MIPA 4, lalu peringkat kedua ada Sheni 11 IPS 3, dan peringkat ketiga ada Hansel 11 IPS 2. Untuk ketiga pemenang tadi bisa langsung menghubungi panitia setelah acara ya, nanti akan diberikan kontak person bendaharanya. Kalian bisa hubungi untuk mengambil hadiah. Oke deh teman-teman, terima kasih atas apresiasi, atas keikutsertaan kalian. Saya apresiasi sekali untuk antusias kalian selama lomba tadi. Dan sekarang saya ingin mengumumkan untuk teknis lomba CV. Nanti juga posternya akan dibagikan oleh panitia juga di Instagram Story OSIS dan juga di grup ketua kelas. Nanti kalian bisa langsung cek langsung ya setelah acara. Ketentuan lomba CV. Lomba bersifat opsional, kalian boleh ikut, boleh tidak, dan lomba ini terbuka untuk seluruh siswa-siswi SMA Katolik Santa Agnes, dan nantinya akan diambil 3 orang pemenang, yaitu 3 karya CV terbaik, dan masing-masing pemenang akan mendapatkan hadiah sebesar 75.000. Lalu tanggal pelaksanaannya Sabtu 12 Februari hingga hari Selasa 15 Februari 2022 pukul 15 sore. Jadi ingat ya teman-teman untuk
mencantumkan karya terbaik kalian di G-Form yang nantinya akan dikirimkan oleh panitia juga di chat Zoom ini dan di grup ketua kelas. Kalian cantumkan sebelum jam 3 hari Selasa tanggal 15. Nah, pendaftaran karya CV-nya juga bisa mulai dari sekarang, bisa kalian isi G-Form-nya, nanti akan dicantumkan oleh panitia juga, lalu nanti akan dibagikan pengumpulan karya CV melalui G-Form juga. Lalu pengumumannya kapan? Pengumuman untuk 3 karya terbaik ada pada tanggal Jumat, tanggal 18 Februari 2022, pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Jadi jam 3 sore, hari Jumat, kalian stay tune di Instagram Story OSIS. Lalu untuk pengambilan hadiah pemenang bisa melalui kontak person bendahara kita, yaitu Veronica Cecilia, nanti nomornya juga akan dibagikan oleh panitia. Baik, itu tadi teknis pengumuman lomba CV. Nanti kalau kalian mungkin kurang jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi, bisa kontak person yang ada tertera di poster ataupun yang akan dibagikan oleh panitia. Dan mungkin panitia bisa langsung bagikan G-Form-nya juga di link Zoom ini ya. Nah, teman-teman, kalian jangan tinggalkan Zoom dulu karena kita nanti akan bagikan link presensi akhir untuk webinar hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin berterima kasih kembali kepada kalian semua yang sudah hadir dan mengikuti acara sampai akhir. Saya juga berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru, mungkin orang tua yang sedang menonton dari rumah, dan juga Pak Andi sebagai pembicara kita. Tiba saatnya kita harus berpisah di acara ini. Semoga kita juga dipertemukan kembali dengan Pak Andi di lain kesempatan dan lain waktu ya, dengan kalian yang lebih sukses lagi mungkin dari sekarang. Baik, kita tutup dengan doa. Saya akan pimpin doa secara Katolik. Bagi kalian yang beragama lain bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita persiapkan hati dan pikiran untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas pendampingan-Mu selama acara webinar tadi, sehingga kami dapat mengikuti acara webinar hingga akhir, kami bisa mendapatkan banyak sekali manfaat baru yang dapat kami laksanakan di kehidupan kami. Semoga juga melalui webinar ini dapat membantu kami menjadi orang yang lebih baik lagi, lebih sukses lagi, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, sekarang tiba waktunya kami di ujung acara. Berkatilah kami juga di luar acara ini untuk melaksanakan kegiatan kami masing-masing. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Agnes, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, teman-teman, sekarang sudah ada di ujung acara. Terima kasih ya semuanya, dan jangan lupa untuk isi daftar presensi akhir di webinar kali ini yang akan dibagikan oleh panitia. Terima kasih, saya Vanessa Febriani. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih semuanya, Bu Justin, Bapak, Ibu Guru, Panitia. Saya izin live. Sehat selalu. Terima kasih Pak Andi. Dan terus tertawa.